Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Sehat-sehat semua? Alhamdulillah semuanya pada sehat. Nah, kita jumpa lagi dengan PPKN pada pertemuan yang kedua. Di dalam pertemuan kedua ini nanti seperti pada pertemuan yang pertama. Setelah Bu Lili menerangkan materi yang telah Ibu Lili jelaskan, dan akhirnya akhir pelajaran nanti akan ada pertanyaan. Dan pertanyaan itu harus kalian kerjakan pada hari ini juga. Bagaimana anak-anak? Sudah siap dengan materi yang akan Bu Lili sampaikan? Oke, kalau sudah siap, mari kita mulai. Lanjut materinya. Yang kemarin masih pada penerapan Pancasila dari masa ke masa. Sekarang masuk pada masa Orde Lama tahun 1959 sampai 1966. Dalam periode ini dikenal sebagai periode demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin merupakan sebuah sistem demokrasi yang seluruh keputusan dan pemikiran dalam pemerintahan negara berpusat pada pimpinan negara atau presiden saat itu, yaitu Presiden Soekarno. Demokrasi terpimpin dicetuskan oleh Presiden Soekarno. Karena banyaknya gerakan sepatis, maka yang menyebabkan terjadinya stabilitas negara. Tersendatnya pembangunan ekonomi karena sering terjadinya pergantian kabinet sehingga program pembangunan tidak berjalan secara utuh. Serta badan konstituante itu gagal menjalankan tugasnya menyusun undang-undang dasar. Maka Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Beberapa penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu diantaranya adalah A. Presiden Soekarno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup berdasarkan TAP MPRS nomor 20 tahun 1963. B. Presiden mengeluarkan penetapan Presiden nomor 3 tahun 1960 pada tanggal 5 Maret 1960 yang membubarkan DPR hasil pemilu 1955. C. Presiden membentuk MPRS dan anggota-anggotanya terdiri atas anggota DPR GR, utusan daerah, utusan golongan yang semuanya diangkat serta diberhentikan oleh Presiden. Lanjut, pada masa Orde Baru, di era demokrasi terpimpin di bawah pimpinan Presiden Soekarno mendapat tamparan yang keras ketika terjadinya peristiwa G30S PKI. Presiden Soekarno yang berkedudukan sebagai pimpinan besar revolusi, Panglima Angkatan Perang Indonesia, secara pasti kekuasaannya berkurang, bahkan lengser dari kekuasaannya dan diserahkan pada Jenderal Soeharto sebagai pengemban kekuasaan atau pengemban ketetapan MPRS nomor 9 MPRS tahun 1966. Ada pada tanggal 20 Februari 1967, sidang istimewa tanggal 7 Maret 1967 yang dituangkan dalam TAP MPR nomor 33 MPR S1967, yakni mencabut kekuasaan dari Presiden Soekarno dan mengangkat Soeharto sebagai presiden.
Pada masa ini, lembaga kepresidenan merupakan pengontrol utama lembaga negara lainnya. Pada masa itu pula, kebebasan berpolitik dibatasi. Jumlah partai politik yang dibatasi pada 3 partai saja, yaitu Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Golongan Karya atau Golkar, dan Partai Demokrasi Indonesia atau PDI. Dibatasinya kebebasan pers dan kebebasan berpendapat terbukti kasus dibredelnya beberapa surat kabar, mencabut izin penerbitannya dengan alasan bertentangan dengan kebijakan pemerintah, dan munculnya beberapa peristiwa pelanggaran hak asasi manusia atau HAM seperti kasus Tanjung Priok, kasus Marsina, kasus wartawan Udin dari harian Bernas Yogyakarta. Lanjut, pada masa reformasi, ini tahun 1998 sampai sekarang. Masa reformasi ini menetapkan Pancasila sebagai dasar negara terus menghadapi berbagai tantangan, kebebasan yang mewarnai. Oleh karena kehidupan masyarakat Indonesia saat ini meliputi berbagai macam bentuk, mulai dari kebebasan berbicara, berorganisasi, berekspresi, dan sebagainya. Dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Satu, mengenai hakikat ideologi terbuka, yang terdapat beberapa pendapat dari pakar, diantaranya adalah A. Suryanto Puspawardoyo. Ideologi itu merupakan konsep pengetahuan dan nilai yang secara keseluruhan menjadi landasan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami jagat raya dan bumi seisinya serta menentukan sikap dasar untuk mengelolanya. Yang kedua atau B, pendapat dari Padmo Wahyono. Ideologi merupakan kesatuan yang bulat dan utuh dari ide-ide dasar sebagai suatu kelanjutan atau konsekuensi logis dari pandangan hidup bangsa dan berupa seperangkat tata nilai yang dicita-citakan dan akan direalisasikan di dalam kehidupan berkelompok. Lanjut. C. Pendapat dari Ensiklopedia Populer Politik Pembangunan Pancasila. Di sini ideologi merupakan cabang filsafat yang mendasari ilmu-ilmu seperti sosiologi, etika, dan politik. Yang keempat atau yang terakhir, pendapat yang terakhir yaitu pendapat dari Frans Magnisuseno, menyatakan definisi ideologi dalam arti luas dan dalam arti sempit. Kalau dalam arti luas, ideologi itu sebagai segala kelompok cita-cita, nilai-nilai dasar, dan keyakinan-keyakinan yang dijunjung tinggi sebagai pedoman normatif. Sedangkan yang kedua, Pancasila sebagai kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Di sini dalam kedudukan ideologi terbuka, kita harus selalu memperhatikan mengenai stabilitas nasional yang dinamis, larangan untuk memasukkan pemikiran-pemikiran yang mengandung
nilai-nilai ideologi Marxisme, Leninisme, dan komunisme, serta mencegah berkembangnya paham liberal. Larangan-larangan terhadap pandangan ekstrim yang mengisahkan kehidupan masyarakat, menciptakan norma yang harus memulai kesepakatan. Berdasarkan uraian di atas, keterbukaan ideologi Pancasila itu mengandung nilai-nilai sebagai berikut. 1. Nilai dasar. 2. Nilai instrumen. 3. Nilai praktis. Pancasila sebagai ideologi terbuka secara struktural itu memiliki 3 dimensi. Adapun 3 dimensi Pancasila tersebut diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Dimensi idealisme. Dimensi idealisme ini menekankan bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila yang bersifat sistematis, rasional, dan menyeluruh itu pada hakikatnya bersumber pada filsafat Pancasila. Yang kedua, dimensi normatif. Dalam dimensi normatif mengandung pengertian bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu perlu dijabarkan dalam suatu sistem norma. Artinya, Pancasila terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan tertib hukum tertinggi. Terakhir, dimensi realitas. Di dalam dimensi realitas ini mengandung makna bahwa suatu ideologi harus mampu mencerminkan realitas kehidupan yang berkembang dalam masyarakat. Sudah sampai di sini penjabaran yang Bu Lili sampaikan. Seperti yang saya katakan tadi, setelah Bu Lili menyampaikan materi, pasti ada pertanyaan yang harus kalian jawab. Maka dari itu, dengan semangat kalian kerjakan tugas yang saya berikan. Silakan dikerjakan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.